Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang berjudul Praktik Perencanaan Wilayah di Kawasan Amerika Serikat dan beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Zaki Wijaya. Saya Gofar Adira Kausar, NIM E100200242. Dan ada Jacinda Gladys dengan NIM E1230082. Dan ada Hasya Deswita Sadida dengan NIM E1230080. Dan Dinda Ayu Saputri dengan NIM E1230029. Pengantar. Perjalanan praktik perencanaan wilayah di Amerika Serikat menunjukkan terjadinya evolusi perencanaan wilayah dari periode perencanaan yang lebih terlokasi pada rencana sistem lingkungan skala regional. Proses perencanaan ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan visi kota, tetapi juga merupakan refleksi dari perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang terjadi di negara tersebut. Awal perencanaan sebelum tahun 1900. Perencanaan di Amerika Serikat, tepatnya di Boston, Emerald, Needles, yang merupakan jalur hijau dan taman yang dirancang dengan baik untuk menghubungkan wilayah kota dengan jaringan hijau, jalan raya, taman, dan jalur kereta api antar wilayah. Pada tahun 1920, organisasi perencanaan metropolitan didirikan di sejumlah wilayah perkotaan yang diawali dengan pendirian Regional Plan Association di kota New York. Pada tahun 1920 sampai dengan tahun 1930, sistem negara bagian yang pada mulanya mulai terbentuk pada tahun 1920 memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan dan memperlakukan undang-undang zonasi. Upaya perencanaan non-regional juga mulai diberlakukan. Salah satu yang paling menonjol adalah terbentuknya otoritas lembah Ines di awal tahun 1950. Pada tahun 1960 sampai 1970. Pada tahun ini, program dari pemerintah federal menghasilkan banyaknya wilayah yang membentuk organisasi perencanaan regional untuk memfasilitasi bantuan federal ke daerahnya masing-masing. Bantuan tersebut diantaranya berupa bantuan pekerjaan umum dan pembangunan ekonomi. Pada tahun 1960, pemerintah mengarahkan dana federal untuk kepentingan transportasi dan urbanisasi. Sedangkan pada tahun 1970, Undang-Undang Federal dan Negara Bagian yang baru mengharuskan dilakukan pengkajian lingkungan terhadap setiap proyek rencana pembangunan sektor publik, serta identifikasi, implementasi pengukuran mitigasi untuk dampak lingkungan yang signifikan. Di abad 1970 sampai 1990, yaitu pertama pada tahun 1970-an, negara bagian Hawaii, Oregon, Colorado, dan Vermont mengintegrasikan dampak lingkungan ke dalam undang-undang perencanaan. Yang kedua, pada tahun 1980-an, pemerintah federal yang berperan aktif dalam memajukan perencanaan wilayah, terutama di bidang perencanaan transportasi, mulai mengurangi perannya dalam perencanaan wilayah, misalnya mengurangi dan menghapus pendanaan federal dalam program perumahan. Yang ketiga, pada tahun 1990-an muncul kekhawatiran tentang masalah pembangunan perkotaan dalam skala regional, seperti kemacetan, polusi udara, ekspansi kota yang tidak terkendali. Pada abad ke-20, integrasi, kolaborasi, dan keberlanjutan perencanaan terintegrasi, yaitu penggabungan strategi penggunaan lahan, transportasi, dan perlindungan lingkungan. Yang kedua, kolaborasi, partisipasi multi-aktor seperti pemerintah federal, negara bagian, pemerintah lokal, swasta, dan komunitas. Peran swasta dan masyarakat sipil penting dalam perumusan kebijakan, pembiayaan proyek, dan implementasi program. Yang ketiga, inisiatif keberlanjutan. Program lintas agensi seperti HUD, EPA, dan DOT mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan seperti Transit Oriented Development, perumahan terjangkau, dan pengurangan dampak lingkungan. Lalu di abad ke-21 menuju perencanaan wilayah terpadu dan berkelanjutan, satu pendekatan terpadu dan lintas sektoral. Di abad ke-21 perencanaan wilayah dilakukan secara menyeluruh. Semua sektor seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan dipertimbangkan bersama, bukan secara terpisah. Kedua, integrasi transportasi, tata guna lahan, dan lingkungan. Ini berarti rencana transportasi harus sejalan dengan tata guna lahan dan upaya perlindungan lingkungan, supaya pembangunan lebih efisien dan tidak saling bertentangan. Tiga, fokus pada keberlanjutan jangka panjang. Perencanaan wilayah sekarang nggak harus memikirkan hasil jangka pendek, tapi juga keseimbangan untuk generasi mendatang dari sisi sosial, ekonomi, dan ekologi. 4. Beralih dari isu tunggal multidimensi. Kalau dulu perencanaan hanya fokus pada satu hal seperti perumahan atau taman, sekarang berbagai isu dipadukan agar hasilnya lebih kompleks dan saling mendukung. Lalu ada evolusi perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah berevolusi dari yang semula fokus pada satu bidang. Ini berada di topik tunggal, lalu berkembang menjadi lintas bidang di topik terintegrasi,
hingga akhirnya menjadi sistem perencanaan terpadu yang menyatukan semua aspek secara berkelanjutan berada di sistem perencanaan terintegrasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.